Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Abimanyu dari program studi administrasi publik dengan nomor pokok mahasiswa 2036021007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bisnis model kanvas tentang Magot untuk mata kuliah kewirausahaan. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus mengenal dulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang Magot dari Black Soldier Fly. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu Magot BSF. Magot BSF merupakan larva atau belatung yang berasal dari telur serangga lalat yang bernama Black Soldier Fly atau BSF. Magot adalah organisme yang berasal dari larva Black Soldier Fly dan dihasilkan pada metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang nantinya akan menjadi lalat dewasa. Magot merupakan salah satu sumber protein hewani tinggi karena mengandung kisaran protein 30-45%. Berdasarkan hasil proksimat magot yang telah dilakukan, Sugianto tahun 2007 menyatakan bahwa magot yang dikultur dengan menggunakan bungkil kelapa sawit terfermentasi memiliki kandungan protein 38,32%. Kemudian, magot BSF memiliki beberapa keuntungan. BSF memiliki efek antimikrobarial. Bahkan dari studi yang ada, BSF bisa dianggap sebagai pengganti AGP atau antibiotic growth promoter. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh ternak terhadap bakteria dan jamur. Yang ketiga, kandungan proteinnya cukup tinggi, yaitu sekitar 40 hingga 50% dan jenis asam aminonya cukup lengkap. Yang terakhir, ada asam lemak pada magot BSF berantai sedang sehingga membantu efisiensi pakan. Oke, dalam BMC ini ada beberapa faktor, yaitu ada 9 faktor. Yang pertama ada customer segment, value proportion, channel, revenue stream, key research, customer relationship, key activities, key partner, dan yang terakhir cost structure. Oke, untuk faktor yang pertama yaitu customer segment. Customer segment dalam hal magot yaitu bisa untuk konsumsi ternak sendiri, untuk peternak ayam atau ikan, dan industri pakan ternak. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, keunggulan atau kelebihan dari magot ini bisa sebagai pakan ternak, protein tinggi dan murah. Selain fresh magot juga bisa dijadikan sebagai tepung atau magot kering. Yang selanjutnya, kasgot atau pupuk unsur hara tinggi. Kasgot ini yaitu tempat atau media dari magot tersebut yang sudah tidak terpakai lagi bisa dijadikan sebagai pupuk. Yang terakhir ada magot mampu menguraikan sampah organik. Nah, di sini magot mampu menguraikan sampah organik karena memang makanan dari magot tersebut bisa dari sampah organik. Selanjutnya ada channel. Channel di sini kita bisa menjual atau memperjualbelikan magot dari media sosial atau mensosialisasikannya dari Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, dan diperjualbelikan lewat aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada key research. Yang pertama dari key research yaitu SDM atau tenaga kerja, dan selanjutnya ada
fisik, yaitu lahan, alat, dan kendaraan yang dipakai untuk merawat dan membudidayakan maggot, dan intelektual dari seorang pemilik atau pengusaha pembudidaya maggot tersebut. Selanjutnya ada revenue stream. Dalam budidaya maggot, hampir semua dapat dimanfaatkan dan dijual kembali. Maksudnya di sini adalah semua dari hal maggot, press maggot, dari maggot kering, dari prepupa maggot, dari sisa media dari maggot itu sendiri bisa diperjualbelikan. Selanjutnya ada customer relationship. Pada budidaya maggot, pembudidaya harus konsisten mempertahankan kualitas dan meningkatkan inovasi agar pengelolaan maggot lebih efektif dan efisien untuk mempercepat panen. Selanjutnya ada key activities, yaitu penyediaan pakan, penetasan, pemeliharaan, pemanenan, dan yang terakhir paling penting menjaga agar siklus maggot tersebut tetap berjalan apa adanya. Selanjutnya ada key partnership, yaitu partnership peternak unggas, ikan, dan dinas lingkungan hidup. Yang saya tadi jelaskan bahwa selain berguna untuk pakan ternak, maggot ini bisa untuk memelihara lingkungan sekitar dengan cara mendaur ulang sampah organik. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur dari pembudidaya maggot, yaitu ada pakan, pemeliharaan, dan peralatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.